Ih, mager banget ya, Dan. Iya lagi. Bang, tau gak sih? Di sekolah kita itu ada yang bucin banget. Pada tahu belum kalau misalkan akronim yang kayak mager, bucin, baper atau apa gitu ya yang sering banget kita gunakan kayak pansos itu tuh udah masuk ke dalam KBBI guys. Nah kira-kira kenapa ya bisa masuk ke dalam KBBI? Di dalam buku Salah Kaprah edisi yang kedua di sana dimuatkan kalau KBBI ini itu disusun oleh Badan Bahasa, dan Badan Bahasa ini selalu melakukan pemutakhiran sebanyak 2 kali di dalam setahun, yaitu pada bulan April dan juga Oktober. Ini tuh dilakukan untuk memasukkan kata-kata yang sudah banyak diucapkan atau digunakan oleh masyarakat Indonesia. Terutama hal ini sih untuk kaum muda juga ya guys, karena kaum muda ini kan sering banget menggunakan kata-kata baru gitu ya, yang kekinian. Nah, penulis sendiri dalam buku Salah Kaprah ini tuh sudah melakukan pengujian juga guys terhadap keluarganya di antara 2 generasi, yaitu orang tua yang ada dalam keluarganya dan juga remaja yang ada dalam keluarganya. Ditemukan hasil kalau misalkan orang tua itu tuh tahu loh akronim-akronim yang sering banget digunakan oleh orang-orang muda kayak kita. Tapi mungkin beberapa kata kayak misalkan pansos, kan itu artinya panjat sosial ya. Itu tuh mereka tuh udah nggak tahu kalau misalkan akronim itu ada. Sedangkan pada saat melakukan pengujian ditemukan hasil oleh penulis kalau remaja-remaja ataupun pemuda-pemudi itu tuh tahu banyak loh tentang akronim-akronim. Tetapi sangat disayangkan kalau misalkan remaja dan juga pemuda itu tidak tahu kalau kata-kata yang mereka sebutkan atau ucapkan itu tuh sebenarnya adalah akronim, dan bahkan asal katanya aja mereka nggak tahu gitu. Nah, fenomena seperti ini sebenarnya guys itu tuh udah banyak ya terjadi di sekitar kita. Dan untuk KBBI sendiri sebenarnya tidak sembarangan guys untuk memuat akronim-akronim yang sering kita gunakan, karena KBBI sendiri memuat kata-kata yang sesuai dengan kriteria, yaitu semantis, leksikal, dan juga fonetis. Juga seberapa sering sih kata-kata tersebut digunakan di dalam lingkupan masyarakat. Nah, melalui fenomena seperti ini juga guys kita bisa tahu ya kalau misalkan bahasa memang selalu mengikuti perkembangan zaman, dan dengan memasukkan akronim-akronim ini juga ke dalam KBBI kita melihat ya bagaimana bahasa Indonesia ini terus menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan kita. Jadi bersyukurlah kita